Hai semua, selamat datang kembali di channel ini. Sehat semua kan? Hari ini, saya akan membawakan alur cerita film Venom yang rilis tahun 2018. Bagi yang baru menemukan channel ini, jangan lupa support saya dengan cara like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Oh iya, bagi yang belum menonton video Venom Let There Be Carnage, nanti bisa dicek linknya di bawah ya, di deskripsi. Ups, hampir lupa. Video ini berisi spoiler ya. Tanpa perlu berlama-lama lagi, yuk kita mulai pembahasannya. Film ini dimulai dengan mendaratnya secara darurat sebuah pesawat luar angkasa yang membawa spesimen asing ke bumi, atau lebih tepatnya jatuh di daerah Malaysia. Pesawat tersebut milik sebuah perusahaan bernama Life Foundation. Sayangnya, karena mendarat darurat, salah satu simbiot hilang dari wadahnya dan masuk ke dalam tubuh seorang petugas. San Francisco, California, kita diperlihatkan seorang jurnalis bernama Eddie Brock yang terkenal sebagai salah satu jurnalis terbaik, dan Eddie memiliki kehidupan yang mapan. Eddie memiliki seorang kekasih yang bekerja sebagai pengacara bernama Annie. Pada suatu hari, Eddie mendapatkan kesempatan untuk mewawancarai Carlton Drake, pemilik dari Life Foundation yang juga melakukan banyak penelitian di luar angkasa. Namun, perusahaan tersebut juga melakukan penelitian ilegal yang menggunakan orang kurang mampu dan memiliki penyakit sebagai objeknya. Seketika sesi wawancara berhenti dan Eddie pun dipecat dari kantornya. Begitu pula Annie yang mengalami hal serupa karena ada kasus konfidensial yang Eddie gunakan untuk mewawancarai Drake. Sejak kejadian tersebut, kehidupan Eddie berubah drastis dan jatuh miskin. Lebih parahnya lagi, tidak ada satu perusahaan yang mau memperkerjakan Eddie. 6 bulan kemudian, dibantu Dr. Dora Skirt, Life Foundation telah melakukan penelitian menggunakan kelinci dengan simbiot yang berhasil diselamatkan sebelumnya. Drake meminta Dr. Dora mulai melakukan tes penggabungan simbiot dengan manusia yang awalnya ditolak oleh Dr. Dora karena masih belum aman untuk manusia. Namun, percobaan tersebut tetap dijalankan atas perintah Drake, yang menyebabkan tewasnya orang yang tidak cocok sebagai inang simbiot tersebut. Suatu hari, Eddie didatangi Dr. Dora Skirt yang merasa penelitian yang melibatkan manusia di Life Foundation sudah keterlaluan. Dr. Dora Skirt memberikan Eddie informasi terkait semua kejahatan yang telah dilakukan oleh Drake. Setelahnya, Dr. Dora pun mengajak Eddie masuk ke Life Foundation. Kemudian Eddie mengambil foto sebagai bukti atas tindakan ilegal Drake. Eddie juga melihat seorang wanita yang sering dilihatnya berada di dekat pintu masuk toko Nyonya Chen. Saat Eddie mencoba membebaskan wanita itu, ternyata hal ini juga menyebabkan Eddie mendapatkan simbiot yang berpindah dari wanita tersebut. Karena hal ini, alarm laboratorium berbunyi yang menyebabkan petugas keamanan mengejar Eddie Brock. Namun Eddie tiba-tiba memiliki kekuatan aneh yang membantunya keluar dari fasilitas tersebut. Bahkan, dengan banyaknya petugas yang mengejarnya di luar, Eddie masih bisa kabur dengan selamat, bahkan bisa memanjat pohon yang sangat tinggi. Setelahnya, Eddie kembali ke apartemen. Dengan tingkah laku yang sangat aneh,
Eddie merasa lapar dan haus yang luar biasa, bahkan Eddie mendengar suara asing di kepalanya. Setelah merasa lebih baik, Eddie kemudian menemui Annie untuk menunjukkan bukti yang didapatnya. Namun Eddie kembali merasakan lapar yang luar biasa dan berperilaku aneh sehingga dibawa ke rumah sakit. Dan Lewis, pacar baru Annie, melakukan pemeriksaan terhadap Eddie, dan di saat alat MRI menyala, Eddie dan Symbiote merasakan kesakitan. Di saat yang bersamaan, petugas keamanan menangkap Dr. Dora karena insiden sebelumnya di laboratorium. Dr. Dora pun diinterogasi oleh Drake dan menanyakan orang yang diajak pada malam itu. Karena tidak ada pilihan, Dr. Dora pun mengatakan kebenarannya. Kemudian Dr. Dora ditinggalkan di ruangan tersebut bersama Symbiote. Setelah dari rumah sakit, Eddie pulang ke apartemennya, namun tidak lama dia sudah dikepung orang suruhan Drake. Di saat itulah, Symbiote di tubuh Eddie ikut membantu membereskan orang-orang tersebut dan mulai simbiosis dengan Eddie. Karena semakin banyak orang suruhan Drake yang datang, Eddie pun keluar dari apartemen dan kabur menggunakan motor. Drake memerintahkan untuk segera menangkap Eddie dan memantau semua kejadian melalui monitor. Symbiote mulai menguasai tubuh Eddie dan melindungi dari berbagai serangan. Melihat semua itu, Drake kaget sekaligus senang karena itu berarti penelitiannya berhasil. Eddie terus dibantu oleh Symbiote untuk menghindar dari kejaran orang suruhan Drake sampai salah satunya berhasil menghentikan Eddie. Kondisi Eddie sudah terluka parah karena hal tersebut. Namun, Symbiote mengambil alih dan merubah bentuk tubuhnya menjadi lebih besar. Setelah memakan kepala orang yang menembaknya, Symbiote itu pun kabur dengan cara berenang hingga ke seberang. Eddie pun berkenalan dengan Venom dan berkata kalau sekarang sudah menjadi bagian dari tubuh Eddie. I am Venom. Venom meminta Eddie untuk mencari roket Carlton Drake dengan tujuan menghentikan perbuatan Drake membawa Symbiote ke bumi. Setelah sepakat, Eddie pun pergi ke kantor lamanya untuk memberikan bukti tindak ilegal Drake yang ada di handphonenya. Dengan bantuan Venom, Eddie tiba di atas karena sebelumnya dilarang petugas menggunakan lift. Tiba di puncak, ada pesawat yang lewat dan suaranya tidak disukai oleh Symbiote. Setelah meninggalkan handphone, Eddie pun turun menggunakan lift, dan setelah tiba di bawah, ternyata ada pasukan yang sudah menunggunya. Tentu saja mereka bukan tandingan Venom yang tidak mempan ditembak senjata. Annie muncul dan terkejut dengan apa yang dilihatnya. Kemudian Eddie muncul dan Annie segera mengajaknya ke rumah sakit. Dalam perjalanan ini, Venom mengatakan tidak ingin MRI lagi serta tidak menyukai api. Di tempat yang berbeda, terlihat anak kecil yang telah digunakan oleh Symbiote yang hilang di awal film. Symbiote itu masuk ke dalam Life Foundation dan bertemu dengan Drake, kemudian berpindah ke tubuhnya. Tiba di rumah sakit, Eddie serta Annie bertemu Dr. Lewis untuk membicarakan hasil lab sebelumnya, namun Eddie kesulitan untuk mengendalikan Venom yang membuat Annie mengaktifkan MRI sehingga Venom keluar dari tubuh Eddie. Setelahnya, Eddie pun pergi dari rumah sakit tanpa Venom. Namun Symbiote Venom kabur menggunakan ventilasi dan masuk ke tubuh anjing, lalu pindah lagi ke tubuh Annie. Sedangkan Eddie saat menuju lift malah bertemu dengan anak buah Drake dan berhasil ditangkap.
Eddie kemudian diinterogasi Drake yang saat ini memiliki simbiot di tubuhnya yang bernama Riot dan menanyakan keberadaan Venom. Namun karena tidak berguna lagi, Drake memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Eddie. Saat akan dieksekusi, datanglah Venom menggunakan tubuh Annie dan menyelamatkan Eddie. Kemudian Venom berpindah ke tubuh Eddie. Sementara itu, Drake mengobrol dengan Riot dan berencana untuk menguasai bumi dengan membawa pasukan simbiot. Drake yang ingin berkuasa pun setuju dan langsung menyiapkan keberangkatan menggunakan roketnya. Setelah perhitungan mundur roket, ada yang berusaha untuk menghentikannya. Namun Riot mengetahui dan Drake pun berubah kemudian membunuh stafnya. Saat roket bersiap untuk lepas landas, Venom datang dan berusaha menghentikannya. Riot dan Venom pun bertarung. Terlihat jelas Riot lebih unggul dari Venom. Namun Venom tidak menyerah, kemudian dibantu Annie. Riot dan Venom pun terpisah dari inangnya. Drake dan Eddie bertarung dan berhasil memukul jatuh Drake. Namun ternyata posisi Drake dekat dengan Riot yang membuat Eddie tertusuk dan hampir tewas. Setelah itu, Riot naik ke atas roket dan bersiap lepas landas. Untunglah Venom segera kembali ke tubuh Eddie dan langsung melompat ke roket dengan membawa senjata Riot. Venom mengucapkan salam perpisahannya, kemudian merobek tempat bahan bakar roket yang membuat ledakan, dan Drake beserta Riot ikut terbakar di dalamnya, sedangkan Venom menyelamatkan Eddie dari ledakan tersebut. Ternyata Venom juga selamat dari ledakan itu dan masih tinggal di tubuh Eddie. Eddie pun meminta Venom agar memangsa penjahat saja. Saat berbelanja di toko Nyonya Chen, kebetulan sekali ada penjahat dan Venom pun muncul, kemudian memakannya. Begitulah alur cerita film Venom. Bagi kalian yang mau menonton lanjutannya, saya sudah upload videonya. Nanti saya akan sertakan linknya di deskripsi. Bagi yang ingin sharing-sharing, bisa tulis di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih sudah menonton video saya ini sampai habis. Mohon maaf jika ada kesalahan atas narasi saya. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Saya Dika, pamit.